Salam sepak bola, teman-teman netizen dan warganet semuanya yang saya hormati. Welcome back to channel Progressive Football. Semoga kalian sehat-sehat semuanya. Kita langsung aja masuk pada berita pertama, yaitu berita dari Copa del Rey. Real Madrid melawan Deportivo Minera menang telak dengan skor 5-0 pada laga babak 32 besar Copa del Rey. Pertandingan ini digelar di Estadio Municipal Cartagonova. Sejak awal laga, Real Madrid sudah membuka keunggulan ketika laga baru berjalan 5 menit lewat aksi Valverde. Real Madrid menambah keunggulan lewat gol yang dicetak oleh Camavinga di menit ke-13 dan Arda Güler di menit ke-28. Real Madrid unggul 3-0 bertahan hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Real Madrid enggan mengendurkan tekanan. Hasilnya, Modric sukses memperbesar keunggulan menjadi 4-0 pada menit ke-55. Güler menutup penampilan apinya dengan mencetak gol kedua di menit ke-88. Skor akhir 5-0 untuk kemenangan Real Madrid hingga pertandingan berakhir. Dengan kemenangan ini, Real Madrid melaju ke babak 16 besar Copa del Rey. Di pertandingan lainnya, AC Milan menjadi juara Supercoppa Italia 2024. Usai secara dramatis mengalahkan Inter Milan dengan skor 3-2 dalam laga final yang digelar di Al Awal Park, Riyadh. Laga berlangsung ketat sejak awal, baik Inter maupun Milan sama-sama tampil terbuka dan menciptakan sejumlah peluang. Namun, belum ada yang mampu membuahkan hasil. Inter Milan berhasil membuka keunggulan di akhir babak pertama, tepatnya di menit pertama masa injury time. Asis Taremi sukses dituntaskan Lautaro Martinez menjadi gol. Gol ini pun sekaligus menutup babak pertama. Inter untuk sementara memimpin 1-0 atas sang rival sekota. Memasuki babak kedua hanya kurang dari 2 menit. Memasuki babak kedua, Inter Milan sukses menggandakan keunggulan. Kali ini giliran Taremi sendiri yang mencatatkan namanya di papan skor usai lolos dari jebakan offside. AC Milan tak menyerah begitu saja. Rossoneri sukses memperkecil ketinggalan di menit ke-52. Tendangan bebas cantik yang dieksekusi Theo Hernandez tak mampu dibendung Yann Sommer. Gol ini mampu memompa mental pemain Milan. Usaha keras mereka pun akhirnya berbuah gol. Kedua di menit ke-80. Diawali crossing Theo, Pulisic mengontrol bola sebelum melepas tembakan menjadi gol. Skor 2-2 membuat pertandingan semakin terbuka. Hebatnya, Milan sukses berbalik unggul. Di menit keempat masa injury time, lewat sontekan jarak dekat, Abraham meneruskan asis Rafael Leao. Skor 3-2 untuk kemenangan Milan pun menjadi akhir laga ini dan membawa pasukan merah hitam menjadi juara Supercoppa Italia. Berita selanjutnya dari Liga Inggris, yaitu pertandingan antara Nottingham Forest melawan Wolverhampton Wanderers. Nottingham Forest berhasil menang 3-0 tanpa balas atas tuan rumah. Jalannya pertandingan dimulai dengan tekanan langsung dari tim tuan rumah yaitu Wolverhampton Wanderers, namun kejutan terjadi di menit ke-7. Saat tim tamu berhasil unggul lebih dulu, berawal dari counter attack, Morgan Gibbs-White berhasil membawa Nottingham Forest unggul. Gibbs-White berhasil menuntaskan umpan Anthony Elanga. Setelah tertinggal, Wolverhampton merespon dengan menciptakan beberapa peluang di menit ke-14. Tuan rumah menciptakan 3 peluang beruntun dari Wang Hee-chan, George Larsson, dan Gonçalo Guedes. Namun, ketiga peluang itu berhasil diredam oleh barisan pertahanan Nottingham Forest. Di menit ke-26, Nottingham kembali mengancam gawang tuan rumah. Tembakan kaki kanan Elliot Anderson dari luar kotak penalti masih bisa dimentahkan kiper Wolves Josesa. Petaka terjadi bagi tuan rumah di menit ke-44, yang mana Nottingham Forest berhasil menjauh 2-0 lewat gol Chris Wood. Sontekan kaki kiri Wood berhasil merobek jala Josesa.
Babak pertama pun ditutup dengan skor 2-0 untuk tim tamu. Memasuki babak kedua, Wolverhampton Wanderers bermain lebih terbuka. Mereka ingin segera mencetak gol balasan untuk membangun momentum comeback. Namun, solidnya pertahanan Nottingham Forest membuat serangan mereka kandas hingga akhirnya mereka kebobolan untuk kali ketiga di masa injury time, tepatnya di menit 90+4. Lagi-lagi Nottingham berhasil mencetak gol dari skema serangan balik. Kali ini memanfaatkan umpan James Ward-Prowse. Skor 3-0 untuk tim tamu bertahan hingga laga usai. Berita selanjutnya ada dari Bayern Munchen yang melaksanakan uji coba melawan tim RB Salzburg. Bayern Munchen menang 6-0 tanpa balas. Kita langsung saja masuk ke jalannya pertandingan. Bayern Munchen tampil mengesankan sejak awal. Di babak pertama, Bayern benar-benar mendominasi permainan. Gol pertama lahir melalui Eric Dier pada menit ke-10. Gol itu sinyal bahwa Salzburg harus siap menghadapi tekanan. Thomas Müller menambah keunggulan pada menit ke-24, diikuti oleh Michael Olise yang mencetak gol ketiga 5 menit kemudian. 3 gol itu menandai keunggulan telak pasukan Vincent Kompany di paruh pertama pertandingan. Memasuki babak kedua, Bayern tetap menunjukkan agresivitasnya. Meskipun beberapa pemain starter sudah ditarik keluar, Bayern Munchen tetap bisa bermain dominan. Buktinya, Olise kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-48. Kemudian, Joshua Kimmich memperlebar keunggulan menjadi 5-0 pada menit ke-55. Skor telak itu menandakan agresivitas Bayern Munchen yang tak ingin memandang remeh lawannya, meski sekedar laga uji coba. Dengan keunggulan yang sudah cukup nyaman, Bayern kemudian menarik keluar seluruh pemain starter termasuk kiper Daniel Peretz untuk memberikan kesempatan bagi kiper muda Mats Schmidt. Pemain-pemain seperti Arjen Ibrahimovic, Mathys Tel, dan Jonathan Asp Jensen pun diturunkan. Dari deretan pemain muda itu, Jonathan Asp Jensen berhasil menambah koleksi gol Bayern. Gol itu lahir setelah ia menyambut assist dari Rafael Guerreiro pada menit ke-76. Bayern pun semakin di atas angin. Pertandingan uji coba itu pun ditutup dengan skor meyakinkan dengan 6-0 untuk Bayern Munchen. Pada pertandingan ini, RB Salzburg menggunakan formasi 4-2-2 dan Bayern Munchen menggunakan formasi 4-2-3-1, yaitu formasi andalan dari Vincent Kompany. Pada berita selanjutnya kita ke Liga Australia yang mana ada klub yang Rafael Strike, yaitu Brisbane Roar melawan Newcastle Jets. Kita langsung saja masuk ke beritanya, yaitu Brisbane Roar masih nihil kemenangan di kompetisi Liga Australia. Klub yang dibela Rafael Strike itu kalah dari tamunya Newcastle Jets. Hasil pertandingan Brisbane Roar versus Newcastle Jets itu dimenangkan tim tamu dengan skor tipis 1-0. Rafael Strike sendiri di laga itu baru dimainkan pada menit ke-63 menggantikan Jacob Brezet. Namun masuk ke pemain timnas Indonesia itu tak memberikan dampak yang signifikan bagi timnya. Bahkan Brisbane Roar justru kecolongan gol Newcastle Jets yang dicetak Lachlan Rose di menit ke-74. Skor 1-0 untuk kemenangan Newcastle Jets tak berubah hingga laga usai. Kekalahan ini merupakan kekalahan yang ke-9 bagi Brisbane Roar dari 11 laga yang telah dilakoni. Tim tersebut hanya mampu mengemas 2 hasil imbang, sisanya kalah. Akibatnya, mereka terbenam di dasar klasemen dengan koleksi 2 poin. Sementara Newcastle Jets ada di peringkat 11 atau 2 strip di atas Brisbane Roar dengan 10 poin. Ya, jadi Rafael Strike ini belum bisa memberikan dampak yang signifikan untuk timnya Brisbane Roar. Ya, kita doakan saja semoga Rafael Strike semakin berkembang, semakin matang di Liga Australia. Sekian berita dari Progressive Football. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu perkembangan channel Progressive Football. Oke, ciao.